Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa man yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui langkah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pentingnya hal ini, maka Fatih berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban khatib dalam setiap khutbahnya. Jika tidak berwasiat, maka tidak sahlah khutbahnya dan sholat Jumatnya. Mengungkapkan rasa syukur dan juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara, yang telah diberikan kepada kita, yang telah dilimpahkan kepada kita. Syukur ini menjadi pemantik terus yang ditambahkannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal ketika kita mengukurnya, ketika kita menghitungnya, maka tidak akan terhitung dan terukur seberapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Surah An-Nahl ayat 19. Yang artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah keanugerahan yang diberikan kepada kita, yaitu kemerdekaan dan keamanan di tanah air Indonesia. Alhamdulillah, kemarin kita memperingati Hari Pahlawan, dan itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, tentunya negara Indonesia. Anugerah yang sangat besar diberikan kepada negara ini, kepada kita tentunya, agar kita senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan dari kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan tentunya tidak akan terjadi tanpa ada jasa dari pahlawan-pahlawan kita yang berjuang membela negara dan harta mereka yang mereka korbankan. Harta dan nyawa mereka korbankan demi kemerdekaan Indonesia. Pahlawan-pahlawan Indonesia sangat berjuang
ketika Indonesia akan dijajah, tentunya tidak terima atas jajahan yang diberikan oleh para penjajah. Karena suatu penjajahan adalah suatu penindasan yang diberikan kepada generasi-generasi sebelum kita. Bersyukur adanya pahlawan dari santri-santri yang berani, yang pemberani, santri-santri yang bergejolak imannya, yang sangat tinggi keimanannya dan juga sangat tinggi juang semangatnya. Kita sebagai generasi yang seterusnya janganlah sampai melupakan sejarah yang diukir oleh para pendahulu kita, yaitu para pahlawan Indonesia. Kondisi yang kita rasakan saat ini bukan tiba-tiba datang begitu saja. Keamanan dan kenyamanan dalam bingkai kemerdekaan yang kita nikmati ini adalah berkat wasilah perjuangan dari para pahlawan. Mereka berjuang dengan pengorbanan jiwa, raga, dan berhasil mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Sebagai orang yang pandai bersyukur, jangan sampai kita lupakan jasa dan spirit para pahlawan dalam perjuangan ini, yang semestinya kita harus meneladani semangat juang mereka dan juga mengaplikasikannya di era saat ini. Jika pahlawan dulu berjuang dengan mengangkat senjata, tentu kita pun berjuang mengusir para penjajah. Maka tugas kita berjuang mengusir kebodohan dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini. Cara perjuangan saat ini adalah dengan terus-menerus belajar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar kita tidak tertinggal dan tidak ditindas oleh kebodohan. Maka dengan mewarnai kemerdekaan ini, kita sama-sama menyikapi dengan sikap-sikap positif, meninggalkan sikap-sikap negatif yang kita lakukan. Mungkin hari ini kita melaksanakan atau melakukan sikap negatif, maka esok hari kita tinggalkan sikap itu. Sejarah untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari sejarah ada pengetahuan, dari sejarah ada pengalaman. Maka dari sejarah kita belajar banyak, dari sejarah banyak ilmu yang banyak. Maka kita belajar dari sejarah terlebih agar kita lebih baik di masa depan ini. Di era digital pada saat ini, di mana berbagai narasi informasi provokatif sering muncul di media sosial, kita dan khususnya para generasi muda harus dipahamkan agar tidak mudah larut mengikuti paham-paham yang ingin memecah belah bangsa. Para generasi muda khususnya kita harus terus disadarkan untuk meneladani para pahlawan dan mengusir penjajah di zaman modern yang kerap masuk melalui perang pemikiran atau ghazwul fikri di media sosial. Tidak hanya media sosial yang merusak generasi-generasi sekarang, akan tetapi generasi sekarang pun dirusak dengan game online dan lain sebagainya. Setiap elemen bangsa harus disadarkan untuk tidak terprovokasi atas itu dengan
berbagai upaya membenturkan keragaman yang ada di Indonesia, keragaman agama, budaya, suku, dan adat istiadat yang ada di Indonesia tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Semua itu adalah sunnatullah yang ditujukan untuk kebersamaan dengan saling mengenal. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi penerus kemerdekaan seperti ini, yaitu seperti saat kita ini harus meneladani nilai-nilai dan semangat dari pahlawan seperti keteguhan dalam memegang prinsip, keberanian dan kesabaran dalam meraih tujuan. Seperti halnya santri-santri kriminal saat ini yang memiliki tujuan, yaitu menjadi santri yang baik, yang berakhlak karimah. Menjadi santri yang baik bukan berarti ilmu yang banyak, akan tetapi menjadi santri yang baik adalah akhlakul karimah yang tinggi. Nilai-nilai ini harus diaplikasikan oleh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Kita harus teguh memegang prinsip untuk mempertahankan kemerdekaan ini, sekaligus berani menghalau pihak-pihak yang lain yang ingin mengganggu kedamaian bangsa. Dengan kesabaran, kita harus terus membangun bangsa ini untuk meraih tujuan, yaitu tujuan persatuan dan tujuan maju ke depan. Persatuan ukhuwah Islamiyah menjadi satu hal yang penting sebagai komitmen mengisi kemerdekaan. Terkait dengan persatuan ini, salah satu ulama Indonesia Kiai Haji Ahmad Siddiq mengumumkan konsep trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Jika tiga persatuan ini bisa kita wujudkan dalam mengisi kemerdekaan, maka insya Allah kita juga bisa menjadi pahlawan. Bukan pahlawan yang merebut kemerdekaan, akan tetapi pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan dengan mensyukuri dan mengisinya. Persatuan dan kebersamaan juga akan menjadi wasilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Inna yadallahi fil jamaah, yang artinya sesungguhnya penjagaan Allah itu di atas kebersamaan. Maka dengan mensyukuri nikmat Allah yang sungguh besar ini melalui tangan-tangan pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tentunya kita harus sadar agar kita tidak tertinggal dan tidak lebih buruk dari generasi sebelum kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.